Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mempertemukan kita dengan segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat, beramal soleh. Mudah-mudahan seluruh nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua menjadi sebab semakin mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin meningkatkan kualitas amal soleh. Ada satu perkataan, man khafa syai' haruba minhu wa man khafa Allah haruba ilaihi. Siapa yang takut kepada sesuatu, kepada makhluk, dia akan menjauh dan berlari darinya. Tapi siapapun yang takut kepada Allah, maka dia akan berlari kepadanya. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan niat karena Allah, amal soleh, mudah-mudahan ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapapun pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita kelak dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW dan diberikan air dari telaganya Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tema kita tentang terbebasnya dari belenggu hawa nafsu dan dunia. Sebenarnya tema ini adalah interpretasi dari kemerdekaan. Karena besok tanggal 17 Agustus 2026 insya Allah seluruh bangsa Indonesia akan berbahagia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 insya Allah. Maka tema hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan menurut perspektif agama, ya, pastinya agama Islam. Karena merdeka itu banyak cara pandangnya. Ya, ada merdeka cara pandangnya dilihat dari perspektif sejarah. Ya, kapan itu? Ketika dibacakan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Apa tuh teksnya Pak? Masih ingat itu? Ada di Monas itu ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Pokoknya yang paling ingat itu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Soal itu merdeka dalam perspektif sejarah. Ada merdeka dalam perspektif ekonomi itu. Kalau ekonomi beda ini. Ya, orang yang merdeka tuh
cirinya itu kalau di dompetnya tersusun rapi Soekarno dan Hatta, itu merdeka. Tapi kalau di dompetnya masih tersusun rapi Pattimura, itu masih berjuang ya, subhanallah. Nah, itu dari perspektif ekonomi lah ya. Nah, kita ingin melihat dari perspektif agama, syariat atau Al-Quran. Ya, bagaimana merdeka sebenarnya itu nanti akan kita lihat. Nah, kenapa kita penting menceritakan tentang kemerdekaan? Ya, kata para ulama, kemerdekaan itu salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada sebuah negara. Ya, karena ini bukan hadiah dari bangsa Belanda, dari bangsa Jepang yang sudah menjajah kita 3,5 abad. Ya, tapi ini betul-betul karunia rahmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Makanya Pak, di surah Ibrahim ayat ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8, ya, ketika Allah ingin memberikan pelajaran ya, kepada Nabi Muhammad SAW, karena ini bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, turun kepada Rasulullah SAW dan pasti untuk kita umatnya. Ya, apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Musa liqaumihi udhkuru nikmatallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Nabi Musa punya kaum Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika Allah menyelamatkanmu dari Fir'aun dan para pengikutnya. Bani Israel kan pernah dijajah oleh Fir'aun ya, bertahun-tahun, lama juga itu. Bahkan Fir'aun itu menjadi penguasa 400 tahunan. Subhanallah. Tapi Allah membebaskan Bani Israel ya, dari penjajahan Fir'aun bersama pengikut-pengikutnya itu, dikeluarkan dari Mesir. Nah, itu bentuk kemerdekaan. Karena ketika mengikuti Fir'aun, laknatullah, disiksa habis-habisan. Siksanya pedih, dalam ayat ini dikatakan, lalu menyembelih anak-anak laki-laki, kemudian membiarkan hidup anak-anak perempuan, dan yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhan. Subhanallah. Jadi memang Fir'aun itu dia sendiri tidak merdeka sebenarnya. Kenapa? Karena hidupnya ketakutan. Kenapa bayi laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan? Karena dia takut kekuasaannya akan direbut oleh seorang laki-laki berdasarkan mimpinya yang dia takwilkan kepada para dukun-dukunnya itu. Makanya bayi laki-laki lahir bunuh. Nah, ini ayat menunjukkan bahwa pembebasan dari penjajah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya udzkuru nikmatullah, ingatlah nikmat Allah supaya bersyukur. Kalau kita tidak pernah mengingat nikmat Allah, maka lupa bersyukur. Ya, kenapa kita disuruh diminta untuk mengingat nikmat Allah supaya kita tidak lupa dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ayat ke-7 itu berbicara tentang ayat syukur yang sangat populer, ayatnya sering disampaikan dalam setiap majelis. Pokoknya kalau ada tema syukuran itu ayatnya nih. Ya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami tambah nikmat kepadamu. Jika kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Jadi ayat ini Pak turun kronologisnya memang tentang pembebasan Bani Israel dari Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, maka di surah Ibrahim ayat 8 Nabi Musa berkata lagi, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid.
Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya begini Pak, kalau ada orang yang bertanya, memang Allah butuh betul syukur kita ya? Kenapa kita disuruh bersyukur? Seolah-olah Allah itu sangat membutuhkan syukur hambanya. Maka dijawab di ayat ini, in takfuru wa antum man fil ardi jami'an. Ya, seandainya kamu, ya Bani Israil maksudnya, atau orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, nggak mau syukur, ya, atau dia kufur kepada Allah, maka Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tetap Allah tetap mulia, Allah tetap kaya, Allah tetap terpuji. Kenapa? Karena sesungguhnya syukurnya kita terhadap nikmat Allah itu kembali kepada kita. Ya, faman yashkur fa innama yashkuru li nafsi, itu kalimatnya. Siapa yang bersyukur maka syukurnya untuk dirinya sendiri. Jadi Allah itu tidak terpengaruh dengan ketaatan hambanya. Dalam hadis qudsi yang cukup panjang, lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum, ya seandainya manusia pertama diciptakan Adam, jin pertama diciptakan sampai manusia akhir zaman, jin akhir zaman diciptakan, yang paling terakhir semuanya takwa kepada Allah. Semuanya takwa kepada Allah seperti takwanya Rasulullah SAW. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Mazada dzalika min mulki syai'an, tidak akan sedikit pun menambah kemuliaanku, kata Allah. Ini tidak berpengaruh buat Allah. Semuanya bertakwa, Allah itu sudah mulia. Sebaliknya seluruh dunia ini, manusia pertama, jin paling pertama, manusia paling terakhir, jin paling terakhir diciptakan oleh Allah, semuanya kufur seperti kufurnya Fir'aun laknatullah. Mana qasadalika min mulki syai'an, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah. Jadi Allah tetap terpuji, Allah tetap kaya, Allah tetap mulia. Jadi syukur ini untuk kita. Jadi kalau masyarakat kita, bangsa kita bersyukur, kembalinya kepada negara kita. Ya, Allah akan tambah lagi keberkahan, tambah lagi nikmat. Nah, dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbari yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW di atas mimbar berkata. Apa perkataan Rasulullah SAW? Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. At-tahaddutsu bin nikmatillahi syukrun. Menceritakan tentang nikmat Allah itu adalah bagian dari rasa syukur. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya adalah kufur. Wal jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Dan berjamaah itu adalah rahmat, dan berpecah belah itu adalah adab. Bapak Ibu dirahmati Allah, dari hadis ini ada 6 hal yang Nabi sampaikan, dan intinya penekanan terhadap rasa syukur kita atas nikmat yang Allah karuniakan, baik nikmat kecil apalagi yang besar. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kemerdekaan yang Allah berikan itu nikmat? Ya, nikmat. Ada di nikmat yang mana kemerdekaan yang Allah berikan ini? Nikmat kecil atau besar? Nikmat yang besar. Subhanallah. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, bagaimana caranya? Kata para ulama, ini mampir saja sebentar untuk menyempurnakan pembahasan kita. Kalau Bapak Ibu kita ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan, tidak sekedar mengibarkan bendera merah putih, ya, tidak sekedar lomba makan kerupuk, apalagi sambil berdiri,
dibalur saus ataupun kecap, bukan sekedar itu. Lomba balap karung misalnya, start dari Cipete keluar tol Bintara, subhanallah. Lomba panjat pinang, bukan itu. Ya, tapi syukur itu yang pertama kata para ulama al-iktirafu bil qalbi, bahwa kita mengakui, ada pengakuan diri bahwa syukur atau kemerdekaan ini datang dari Allah. Ya, sehingga Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu alinea ketiga, kalimatnya jelas, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Itu jelas bahwa memang merdeka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana bukan pertolongan Allah bambu runcing melawan, waduh, apa tuh senjata dulu? Meriam. Ya, bambu runcing melawan senjata modern itu tidak logis. Tapi kenapa bisa menang? Karena tongkat Nabi Musa pun bukan senjata bisa menghancurkan Firaun dan pasukannya. Ya kan? Tongkat Nabi Musa hanya dipukul ke air, terbelah, Musa selamat, pasukan Firaun tenggelam. Ya, itu satu tongkat. Oh, ini bambu runcingnya tidak cuma satu. Setiap pejuang membawa bambu runcing satu dengan lantunan kalimat takbir para santri, ya, berjuang bersama para ulama. Jadi ini bukan hal yang aneh bagi orang yang beriman. Kalau Allah sudah menghendaki kemenangan, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah nasrullah, pertolongan yang dinisbatkan dengan nama Allah, pasti menang. Ya, pasti menang. Nasrun itu pertolongan Allah, berarti pertolongannya hanya dari Allah, pasti menang. Nah, maka ini iktiraf bil qalbi namanya. Yang kedua, athana bil lisan. Ya, athana bil lisan, apa maknanya? Memuji Allah dengan lisan. Jadi kalau ucapan merdeka itu biasa, tapi dengan pujian, alhamdulillah merdeka, alhamdulillah merdeka, Allahu Akbar. Nah, itu bagian daripada lisan. Yang ketiga, nah ini yang paling berat, menggunakan nikmat kemerdekaan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah. Jadi kembalinya Pak tetap kepada batin kita, rohani kita. Percuma fisiknya merdeka tapi rohaninya tidak merdeka. Makanya lagu kebangsaan Indonesia Raya itu yang pertama kali apa disebut? Yang dibangun apa? Jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya, jiwa dulu. Nah, jiwa itu adalah spirit kita, spiritual kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, itulah cara kita mengungkapkan kemerdekaan yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Jadi poin yang ingin saya ambil adalah menjadikan kemerdekaan ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah kalau kita masih belum terbebas dari belenggu hawa nafsu dan dunia? Nah, itu maksudnya. Makanya tema kita adalah kita ingin bebas dari belenggu hawa nafsu dan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menyebutkan negara, ya, hari ini kita sebutkan negara mana yang disebut negara superpower. Itu kalau disebut negara superpower, yang terbayang dalam pikiran kita itu negara apa? Ya, hari ini, ya, Amerika mungkin masih masuk ke dalam list, ya, Amerika, Iran, Cina. Indonesia masuk nggak itu? Masuk ya, tapi ragu begini. Nah, itu di zaman sekarang, ya, kita mengakui itu dan sudah ma'ruf, ya, di seluruh dunia mengakui itu adalah negara-negara
yang punya kekuatan yang luar biasa. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada negara yang disebut negara superpower pada masa itu. Ada dua negara itu. Wilayah barat dikuasai oleh Imperium Romawi. Bagian barat itu Romawi. Yang wilayah timur ada Imperium Persia. Itu dua negara yang besar pada zaman itu. Ya, sudah berdaulat, sudah maju, ya, yang sudah sejak ratusan tahun ada. Itu dua negara, Persia dan Romawi itu. Nah, dan Allah menceritakan tentang peperangan dua negara ini. Akhirnya dua negara ini bentrok, ya, terjadi benturan yang sangat dahsyat sampai Allah rekam di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya ada salah satu nama surah, ya, yang kita kenal surah Ar-Rum. Ya, surah Ar-Rum. Di ayat-ayat awal Allah menceritakan tentang dua negara ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Subhanallah. Romawi dikalahkan. Kapan? Fi adna, atau di mana? Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dikalahkan di mana? Di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Ini kabar gembira dari Allah. Romawi kalah, tapi nanti setelah dikalahkan mereka akan dimenangkan. Kapan waktunya? Fi bid'i sinin. Lillahi amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Dalam beberapa tahun lagi. Bapak Ibu dan rahmati Allah, ini salah satu kabar dari Rasulullah SAW yang disebutkan kapan terjadinya. Nah, inilah bedanya Nabi ketika menceritakan kiamat, Nabi tidak pernah menyebut kapan kejadiannya. Tapi ketika menceritakan tentang kemerdekaan atau kemenangan Romawi, Nabi menceritakan. Sehingga orang-orang yang tidak percaya dengan kiamat, ya, menjadikan ini ukuran. Ya, kalau Muhammad menceritakan tentang kiamat dan Muhammad tidak bisa menyebutkan kapan peristiwanya, maka kiamat itu tidak ada. Atau hari kebangkitan itu hanya cerita. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhir, orang-orang kafir selalu menentang. Ya, di surah An-Naba, di surah An-Nazi'at, ya, ketika Rasulullah menceritakan tentang hari kebangkitan, tentang surga, tentang neraka, ya, mereka tidak juga beriman. Bahkan mereka mengatakan ayyana mursaha, memang kapan kejadiannya? Ya Muhammad, kapan kiamat itu? Sampai hari ini engkau tidak pernah menceritakan kejadiannya, hanya dikatakan ada kiamat itu akan terjadi. Maka Allah katakan fima anta bin dzikrah. Itu urusan Allah. Kamu hanya mengingatkan, hanya menyampaikan yang Muhammad. Nah, jadi kesimpulan orang kafir itu keliru, Pak. Kenapa? Karena menurut mereka kalau peristiwa tidak ada kejelasan kapan terjadinya, maka itu dusta, itu hoax. Nah, sementara Rasulullah itu kadang menyampaikan berita, ya, peristiwa bersamaan dengan itu ada tanggal kejadian, ada waktu kejadiannya. Tapi di saat yang berbeda, Nabi menyampaikan tapi tidak ada kapan diterangkan peristiwa kejadiannya. Nah, tentang Romawi ini Nabi menjelaskan karena Allah menyampaikan, ya, dikatakan telah kalah bangsa Romawi, kemudian nanti mereka akan menang. Kapan? Dalam beberapa tahun lagi. Nah, kata ulama tafsir, bid'i sinin itu tidak lebih dari 10 tahun. Jadi sudah ada hitungannya, tidak lebih dari 10 tahun. Dan ternyata benar, tidak sampai 10 tahun Romawi menang. Nah, lillahi amru min qablu.
Min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah. Ya, mereka menang itu urusan Allah, dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, ini tentang kemerdekaan bangsa Romawi. Ya, dari ayat ini saya sampaikan bahwa dulu pernah terjadi ada dua negeri yang besar, tapi ternyata juga ribut, ya, bertikai perang. Ya, walaupun dua-duanya itu peradabannya bagus, ya, semuanya sudah modern, tapi ternyata mereka juga berperang dan Allah memenangkan bangsa Romawi. Nah, ini kisahnya diabadikan di dalam surah Ar-Rum. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar menjadi khalifah, kita berpindah cerita. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengutus sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saat ini panglima perang ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini punya keahlian memanah. Ya, sahabat Nabi yang punya keahlian memanah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, Umar mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadapi Persia saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu perangnya itu, nanti ada perang Bainal Muslim wal Farsi, antara orang-orang Muslim dan Furus. Itu adalah perang Qadisiyah namanya. Ya, perang Qadisiyah. Itu antara Muslim dengan Persia. Nah, maka berangkatlah siapa utusan Umar bin Khattab, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melawan Persia. Nah, tapi panglima perang Persia namanya Rustum, ya, panglima perang Persia namanya Rustum, mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikirim surat dulu, apa isi suratnya? Kata Rustum, ya Sa'ad, bagaimana kalau kamu kirim utusan dulu, ya, datang ke sini untuk bisa berdiskusi, ya, kemudian kita berbicara negosiasi, ya, atau negosiasi supaya bisa ketemu solusi. Jadi tidak perlu perang, konflik bisa selesai. Kirim dulu utusan. Lalu diterima suratnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dikumpulkan para panglima saat itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kesepakatan para sahabat saat itu mengirim prajurit yang sangat sederhana, orangnya sederhana. Dari materi kuda perangnya pun bukan yang terbaik. Kemudian pakaiannya pun yang biasa, senjatanya hanya tombak yang biasa. Ya, dikirimlah, ya, pasukan ini dari prajurit ini yang dipimpin oleh Rif'i bin Amir. Ini nama orangnya, Pak. Ya, jadi di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada pasukan-pasukan yang biasa dikirim untuk apa? Untuk bertemu dengan Rustum, ya, panglima perang dari Persia, namanya Rif'i bin Amir. Berangkatlah Rif'i bin Amir dengan beberapa orang, ya, menuju Persia. Lalu sampai di sana, subhanallah, karena penampilannya yang sederhana, penjaga istana Persia itu ragu. Ya, ketika sampai di sana ditanya, Anda dari mana? Saya ingin bertemu dengan panglima Anda. Saya ingin bertemu dengan Rustum. Kata penjaga pintu ini, apa mungkin seperti Anda ini ingin bertemu dengan Rustum? Karena dari pakaiannya biasa, ya, senjatanya pun biasa, sederhana sekali. Lalu kata Rif'i bin Amir, saya datang ke sini bukan atas keinginan saya sendiri, tapi saya datang ke sini karena diminta oleh panglima Anda. Jika Anda datang, jika Anda izinkan, saya akan masuk dengan perlengkapan seadanya seperti sekarang ini. Tapi kalau Anda menghalangi, saya akan pergi. Subhanallah. Lalu setelah dikonfirmasi dan Rustum menyuruh Rif'i bin Amir ini masuk ke istana. Subhanallah, itu
disambut dengan karpet yang indah, Pak. Ya, dengan ruangan-ruangan yang megah, subhanallah, punya Persia itu. Tapi Rifqi bin Amir ini berjalan dengan santai saja dengan tongkatnya, bahkan tongkatnya itu dalam cerita ini disampaikan merusak karpetnya milik istana Rustum. Jalan santai, karpetnya rusak itu. Yang awalnya Rustum itu ingin menjatuhkan mental pasukan Muslim dengan kehebatannya, dengan kemegahan istananya, dengan keindahan arsitekturnya, dengan wibawanya. Ternyata justru itu tidak berhasil. Ya, kenapa? Karena seorang Rifqi bin Amir dengan penuh percaya diri masuk istana Persia dengan segala kesederhanaannya. Subhanallah. Itu sebenarnya Rustum ingin memerangi psikisnya dulu. Kalau mentalnya bukan mental pejuang, Pak, begitu melihat kehebatan istana, kelengkapan semua persenjataannya, kan mentalnya turun itu. Tapi karena ini adalah jiwa pejuang, subhanallah, dia santai saja. Namanya Rifqi bin Amir. Lalu singkat kisah, bertemulah Rifqi bin Amir dengan Rustum, subhanallah, di istananya. Lalu Rustum bertanya kepada Rifqi bin Amir, wahai fulan, ya Anda, apa yang membuat Anda dan pasukan Anda menuju Persia? Itu pertanyaan pertama. Karena tadi memang sudah berangkat, tapi dalam perjalanan itu dikirimi surat. Ya, makanya dia tanya, apa tujuan Anda dan pasukan Anda datang ke Persia? Subhanallah, apa jawaban Rifqi bin Amir? Ini jawabannya, Pak, dicatat dalam sejarah, bahkan ditulis dengan tinta emas. Kenapa? Karena ini percakapan antar prajurit biasa, ya, dari prajurit Muslim dengan panglima perang Persia. Jadi kalau level Rifqi bin Amir ini dalam level prajurit itu paling rendah itu apa? Bintara ya? Bintara atau Tamtama? Tamtama ya. Pokoknya level paling rendah. Ya, ibarat ada rakyat biasa yang paling rendah ya bertemu dengan pejabat negara atau presiden. Dan terjadi percakapan ya antara keduanya. Maka percakapan ini diabadikan. Subhanallah. Apa jawaban dari Rifqi bin Amir ketika ditanya, apa tujuanmu datang ke sini bersama pasukan Muslim? Lalu kata Rifqi bin Amir, ya fulan, nahnu qaumun ibta'athana Allah. Ya, kami adalah kaum yang Allah utus. Subhanallah, dengan kepercayaan dirinya, kami adalah kaum ibta'athana Allah, yang diutus oleh Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Itu yang pertama. Dikatakan kami adalah kaum yang Allah utus untuk mengeluarkan hamba dari menyembah hamba kepada menyembah Tuhannya hamba. Subhanallah, ini yang pertama. Yang kedua, wa min jauril adyan ila adlil Islam. Yang ketiga, wa min diqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Ini tiga kalimat yang diucapkan oleh Rifqi bin Amir. Dan inilah kemerdekaan perspektif syariat agama Islam. Jadi kalau kita ingin tahu merdeka itu apa sebenarnya dalam kacamata agama, maka jawabannya adalah yang pertama, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbul ibad, wa min jawril adyan ila adlil Islam, wa min diqud dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Dan ini ucapan yang keluar dari seorang prajurit yang secara penampilan sangat sederhana, tapi berani berbicara tentang kemerdekaan di hadapan panglima perang Persia yang sudah hebat dalam segala peradaban, ya, dengan bangunannya, dengan kemewahan kemegahannya, itu sudah ratusan tahun lamanya. Ya, maka inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi hari ini kalau kita ingin jawabannya,
kita sudah merdeka sebenarnya atau belum? Maka jawabannya ada 3 poin ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita akan lihat. Yang pertama, perkataan Rif'i bin Amir radhiyallahu anhu. Yang pertama tadi, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbul ibad. Mengeluarkan manusia atau hamba dari menyembah hamba kepada menyembah Tuhannya hamba. Nyambung nggak kata-katanya? Jadi kesimpulannya, seseorang itu dikatakan belum merdeka kalau masih menyembah manusia. Dia belum merdeka kalau bukan Allah tujuannya. Ya, mungkin ada yang komentar, hari ini memang ada orang menyembah orang, ada manusia menyembah manusia, ada atau enggak? Benar, ada orang itu menyembah Bapak, saya sembah Bapak, ada begitu? Nah, coba lihat surah ke-9 ayat 31, surah At-Taubah. Bapak Ibu yang bawa aplikasi Quran itu, coba kita lihat. Nanti jawabannya ada di ayat ini. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Jadi ayat ini Pak menjelaskan bahwa ada orang-orang yang menyembah rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, dan ada yang menyembah Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan. Padahal Allah menyuruh mereka menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini kepada para sahabat saat itu, ada seorang sahabat Nabi yang dulunya ahli kitab, dulunya seorang ahli kitab, namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab mendengar ayat itu lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Ka'ab, ya Rasulullah, kami tidak pernah menuhankan para rahib, ya kami tidak menuhankan pendeta, dan kami tidak pernah menuhankan manusia. Kenapa di surah At-Taubah ini kami diperintahkan untuk tidak menyembah kepada rahib, tidak menyembah kepada pendeta? Ya, sementara kami memang tidak menyembah mereka semua. Nah, ini jawaban dari Ka'ab bin Malik atau komentar Ka'ab bin Malik. Tapi Rasulullah SAW menjawab komentar ini. Apa kata Rasul? Wahai Ka'ab, bukankah kalau Allah mengatakan halal, lalu rahib mengatakan haram, kalian lebih percaya kepada rahib dan kalian mengikuti apa yang dikatakan oleh rahib? Bukankah ya, ketika Allah mengatakan ini haram, lalu rahib mengatakan ini halal, kalian mengikuti perkataan rahib? Dan itu adalah perbuatan menyembah manusia. Subhanallah. Jadi Pak, Ibu dirahmati Allah, perbuatan menyembah manusia itu bukan dilihat dari lisan, bukan didengar dari lisan memang. Bukan lisannya tidak mungkin ada orang mengatakan Bapak Tuhan saya, ya enggak begitu. Tapi tanpa sadar perbuatannya sudah mengikuti. Ya, sementara Allah mengatakan A, ada manusia mengatakan B, dia ikuti manusia. Itu adalah perbuatan menyembah manusia. Dan orang yang seperti ini, menurut keterangan Rif'i bin Amir ini, orang yang belum merdeka namanya. Nah, Bapak, Ibu dirahmati Allah, banyak enggak manusia yang sekarang seperti ini, Pak? Maka banyak di antara kita hanya merdeka secara
lisan saja. Ya, fisiknya seolah-olah merdeka tapi batinnya tidak. Misal ada seorang istri, ya, suaminya mengatakan, "Mama, jangan pakai jilbab." Ya, lalu istrinya mengikuti dengan dalih, "Saya kan istri yang nurut sama suami." Nah, padahal Allah mengatakan kalau perempuan itu keluar rumah tutup auratnya. Tutup auratnya. Allah mengatakan tutup, suami mengatakan buka, dan dia mengikuti suaminya, maka ini bisa jadi dia bukan menyembah Rabbul Ibad, tapi dia menyembah ibad. Naudzubillah. Karena nggak ada kaidah ketaatan itu, tidak ada ketaatan kepada makhluk yang melanggar ketaatan kepada Allah. Nggak ada. Jadi kalau kita lihat Pak dari keterangan ini, naudzubillah, negara kita ini banyak yang mengikuti perkataan manusia daripada aturan-aturan Allah yang menciptakan manusia. Kata Allah kan, menikah itu dengan pasangan. Pasangan itu kan laki-laki dan perempuan. Dibuatlah aturan, kan hak asasi manusia. Kata Allah, Allah juga punya hak yang kita harus penuhi sebagai hamba, taat kepada Allah. Dibuat undang-undangnya, bahkan dilegalkan undang-undangnya. Lalu kita lebih mengikuti undang-undang buatan manusia daripada buatan yang menciptakan manusia. Maka kesimpulannya itu belum merdeka. Itu belum merdeka. Jadi yang dikatakan merdeka itu apa? Dia mengeluarkan manusia dari menyembah manusia, ya, untuk menyembah kepada Tuhan yang manusia, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita renungkan, subhanallah, di surah Ad-Dariyat 56 itu sangat jelas Allah memerintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini menarik ayatnya. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa Allah mengatakan dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah? Kenapa harus ada kata-kata kecuali? Kan Allah bisa ya mengatakan dan aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi kenapa ada kecuali? Kalau saya sampaikan dua kalimat. Ya, kalimat pertama, fil masjid Ahmad, di dalam masjid ada Ahmad. Ini kalimat pertama. Yang kedua, wa ma fil masjid illa Ahmad, dan tidak ada di masjid itu kecuali Ahmad. Ini kalimat terkesan sama tapi beda. Kalau yang pertama tadi, di masjid ada Ahmad, kemungkinan ada juga Ibrahim, kemungkinan ada juga Hasan, kemungkinan ada juga Ismail, kemungkinan ada juga Zubair. Tidak membatasi, bisa ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan tidak ada di masjid kecuali Ahmad, maka tidak mungkin ada yang lain. Tidak ada Ibrahim, tidak ada Ismail, tidak ada Usaid, tidak ada Zubair. Maka yang Allah mau dalam urusan penciptaan jin dan manusia, tak ada yang lain kecuali ibadah. Sudah itu. Karena kalau tidak dengan kata-kata kecuali, nanti ada yang lain tuh, nggak cuma ibadah urusannya. Bisa yang lain tuh, ya macam-macam. Allah suruh ibadah saja, kecuali ibadah saja, masih banyak urusan-urusan yang lain dikerjakan selain ibadah. Seperti orang tua itu kalau nyuruh anaknya kuliah misalnya, ya anaknya kuliah, nak kamu kuliah, silahkan cari kampus yang kamu mau, pokoknya daftar, ya kamu belajar yang fokus, belajar yang serius. Nanti urusan bayar semester, ada beli buku, ya, untuk acara, mungkin acara wisuda, itu nanti urusan ayah. Kira-kira kalau begini, anak itu fokus nggak belajar?
fokus. Tapi coba kalau anak itu, "Nak, kamu kuliah, ya nanti jangan lupa sambil cari uang biar kamu bisa bayar semesteran, biar bisa beli buku." Ini anak gak cuma fokus belajar, Pak, tapi fokus mikirin bayar. Makanya orang yang kuliah sambil kerja itu agak repot. Ya, agak repot. Kuliah sambil kerja. Kadang-kadang kuliahnya enggak, kerjanya terus. Nah, Allah ketika mengatakan, "Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah," artinya semua urusan selain ibadah sudah dijamin Allah. Sebagaimana orang tua menjamin urusan anaknya. Makanya Allah ciptakan kita tuh bukan untuk bisnis, bukan untuk kerja, bukan untuk mencari popularitas, bukan itu, tapi untuk ibadah. Makanya setiap Allah berbicara rezeki, apa kalimatnya? "Wa mimma razaqnakum," gitu kan? Razaqnakum, yang aku karuniakan kepadamu. Khalaqnakum, aku telah menciptakan kamu. Bahkan langit, bumi, matahari, bulan, semua planet ini ditundukkan untuk manusia. Nah, jadi tugas kita hanya ibadah, menyembah yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih kita ini mengikuti manusia lalu kita mengalahkan perkataan Allah, maka itu indikator, salah satu indikator kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Ya, jadi ini yang pertama, ya, makna merdeka itu adalah dia keluar dari menyembah hamba, berpindah kepada menyembah yang menciptakan hamba. Nah, ini yang pertama. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, kata Rifki ibn Amir tadi, "Min jawril adyan ila adlil Islam." Dan kami diutus oleh Allah untuk memerdekakan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Subhanallah. Kata Rifki bin Amir, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau belum bebas kita belum leluasa menjalankan aturan Islam, maka itu pun kita belum merdeka. Jadi kalau kita masih terpenjara, Islam punya aturan, tapi kita belum leluasa untuk mengikuti aturannya, menjalankan aturannya, itu kita belum merdeka. Ya, kenapa? Karena kita diutus, tadi kata Rifki bin Amir, aku diutus ke Persia ini untuk memerdekakan manusia dari jawril adyan, ya, kedoliman agama, kesesatan agama menuju keadilan Islam. Ya, memang hanya Islam yang dikatakan Allah ridha. Ya, inna dina indallahil Islam. Contohnya gimana ini? Jadi kalau kita belum bisa menjalankan aturan Islam dengan leluasa, kita belum merdeka. Ya, contohnya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar ayat-ayat Quran yang diperintahkan Allah dengan kata-kata kutiba. Ya, itu banyak tuh kutiba. Ada kan kutiba? Ya, di surah Al-Baqarah ayatnya berdekatan. Yang paling terkenal itu ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bapak Ibu dirahmati Allah, umat muslim di seluruh dunia sepakat kalau ditanya ayat ini perintah Allah wajib nggak kita kerjakan? Wajib. Dan semuanya rame-rame puasa, nggak ada yang berani tuh macam-macam. Kalaulah dia tidak puasa, dia harus sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat yang lain. Ya, kalaupun dia mau makan, cari tempat paling aman. Ya, kalau dia mau batal puasanya, ya, dia sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ini kan wajib, kutiba, ini perintah Allah. Malu kalau ada puasa. Itu Al-Baqarah 183. Ya, kemudian agak mundur lagi ayatnya, Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza
hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian. Ini dari ayat ini, Pak. Berarti kematian itu ada tandanya. Ya maksudnya tanda itu ya bisa diawali dari nggak sadar diri, koma, atau ya mungkin sakit parah. Ya kan kebanyakan sebab orang meninggal itu karena sakit. Bahkan kita kalau ada yang wafat, yang pertama kita tanya apa? Sakit apa? Perasaan tadi sehat, sakit apa? Nah, akhirnya nggak ketemu jawabannya, kesimpulannya oh jantung kayaknya. Padahal jantungnya baik-baik saja itu sebenarnya. Nah ini perintah Allah. Apa perintahnya? Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, secara baik. Ini adalah kewajiban atas orang-orang bertakwa. Ini wajib, kutiba. Pertanyaan saya, perintah ini dijalankan nggak oleh banyak manusia, oleh banyak umat Islam yang mengaku beriman? Dijalankan. Banyak berwasiat kan? Ya banyak berwasiat. Yang hartanya banyak, kata Quran. Jadi kalau saya tidak wasiat, kenapa? Tidak ada hartanya, tidak perlu. Nah ini yang hartanya banyak. Ya, berapa tuh wasiat itu? Kalau harta banyak, Bapak Ibu rahmati Allah, ini pelajaran. Kalau orang tua tidak sempat berwasiat karena sudah meninggal dunia, atau yang pertama kalau orang tua tidak sempat berwasiat misalnya, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahas tentang ini. Tapi anak ingin bersedekah dengan harta orang tuanya ketika belum dibagikan warisan. Itu kan keluarkan dulu tuh untuk almarhum ya, sedekahnya atau hutang-hutangnya. Maka berapa ukurannya? Kata Rasulullah SAW, sepertiga sudah banyak. Jadi kalau bapak ibu orang tuanya sultan, kaya, nah itu ada di sosial media itu ada orang kaya, dia meninggal, lalu hartanya itu masing-masing anak itu ada 4 anak Pak, mendapatkan 57,7 triliun. Subhanallah. Dan itu kalau dikonversikan untuk hidup 1000 sekian tahun, untuk hidup 1000 sekian tahun, satu hari menghabiskan 100 juta, itu belum habis Pak hartanya. Jadi butuh hidup beberapa tahun, itu satu hari 100 juta diselesaikan, itu belum habis hartanya. Subhanallah. Wah ini kan banyak nih. Tapi tetap kaidahnya kata Nabi, sepertiga sudah banyak. Nah itu bagi yang orang tuanya mungkin lupa berwasiat. Nah yang kedua, ada kasus misalnya orang tuanya punya keinginan ketika hidup, dia punya keinginan pokoknya nanti kalau papa meninggal, semua harta papa infakkan semua. Nah itu wasiatnya begitu tuh. Nanti kalau papa nggak ada, itu semua harta infakkan atau setengahnya infakkan. Maka ahli warisnya boleh untuk tidak mengikuti. Yang diambil hanya tetap sepertiga. Nah, itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diatur oleh Rasulullah SAW. Nah, baik, kita kembali ke ayat ini. Jadi ini sudah dikerjakan oleh kebanyakan umat muslim yang memang dia punya harta banyak. Bahkan kajian-kajian ilmu waris itu ada. Apa tujuannya? Supaya paham. Karena harta itu jadi fitnah terbesar. Banyak saudara jadi tidak rukun setelah orang tuanya meninggal karena rebutan harta. Makanya ada sahabat Nabi itu, dia tidak mau meninggalkan harta terhadap anak-anaknya. Wah ini pasti babnya beda ini. Ya, iman kita tidak seperti ini. Ya kenapa? Karena dia sudah meninggalkan ketakwaan kepada putranya. Kalau sudah takwa ditinggalkan itu, ya
diberikan harta juga dia tidak mensalahgunakan. Ketika tidak ada pun ya, dia tidak gelisah. Kenapa? Karena sudah dibangun ketakwaan. Nah, ayat ini semua umat Islam insya Allah yang beriman mengikuti ayat ini sudah mengerjakan. Berarti ayat ini sudah aman. Nah, turun lagi ayat 178, masih surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Apa itu qisas, Pak? Al-qatlu bil qatli, ad-darbu bid darbi. Qisas itu ya bunuh balas bunuh, pukul lagi, mencuri potong tangan, itu qisas. Makanya binatang itu nanti dikisos. Ketika di akhirat, di padang mahsyar, ketika yaumul hisab, binatang tidak dihisab tapi dikisos. Yang pernah menanduk di dunia ditanduk lagi nanti di sana. Yang pernah mencakar dicakar lagi di sana. Itu keadaan binatang lalu jadi debu. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, ya Allah seandainya aku dulu jadi tanah, begini nih gak dihisab. Seandainya dulu aku jadi binatang, aku udah dihisab. Dulu waktu di dunia dibilang monyet marah ya, padahal gak sholat juga dia. Jadi yang gak sholat itu kan ya, binatang yang gak sholat. Kalau tidak binatang berarti orang gila ya, dua tuh. Hilang akalnya orang gila. Kalau tidak ya binatang atau mati lah ya, orang mati itu gak sholat kecuali disolatkan. Nah, tapi ayat ini Bapak udah rahmati Allah, ayat ini jujur, apakah hukum ini dipakai? Kisos? Padahal sama nggak perintah Allah? Kutiba, sama ayat ini kutiba. Padahal kita mayoritas umat Islam, ya, mayoritas Muslim negara kita. Tapi ini berat dipakai. Ya, seandainya hukum ini dipakai, Pak, insya Allah koruptor itu mikir, Pak. Betul nggak? Kalau hukum ini diterapkan, nggak ada tuh emas 74 kilo ada di kafe. Nggak ketangkep tuh bos MBG. Itu kalau hukum ini dipakai. Nah, makanya kata Rif'i bin Amir, ya, dikatakan kalau kita masih belum leluasa, ya, belum bebas untuk menjalankan aturan Islam yang Allah sudah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, maka boleh jadi sebenarnya itu bukan kemerdekaan, belum merdeka sebenarnya. Karena hukum Quran ini nggak bisa ini. Misalnya riba, ya riba. Kata Allah kan nggak boleh riba. Tapi nanti ada aturan, ya kalau sedikit nggak apa-apa, astagfirullah. Nah, ini makna dari min jauril adyan ila adlil Islam, ya, dari kedoliman dalam beragama, ya, menuju kepada keadilan dalam beragama. Maksudnya keadilan Islam tuh hanya menginginkan keadilan. Makanya ketika khutbah Jumat itu apa yang diucapkan khatib sebagai penutup? Apa, Pak? Sebagai penutup, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya Allah menyuruh adil dan berbuat baik. Jadi keadilan itu sangat diperhitungkan dalam syariat agama ini. Ya, kalau mau adil, maksudnya kalau mau adil, Pak, semua syariat dong, jangan pilih-pilih. Ini bukan prasmanan, bukan. Yang kita suka kita makan, yang tidak suka kita tinggalkan. Ini hukum Quran ini bukan prasmanan. Ambil semuanya. Nah, itu baru merdeka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rif'i bin Amir, wa min diki dunia ila sa'ati dunia wal akhirah. Ya, kami diutus, ya, kami adalah kaum yang diutus Allah untuk, ya, apa? Memerdekakan dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi 3 kalimat ini diucapkan di hadapan Panglima Persia. Ya, jadi arahnya kalau kita rangkum 3 kalimat Rif'i bin Amir radhiyallahu anhu ini, Pak,
seolah-olah Persia itu belum merdeka itu. Ya, Persia belum merdeka. Walaupun ya begitu luar biasa, istananya hebat, kemudian karpetnya mewah, bangunannya megah, semuanya ya peradabannya itu teknologinya canggih itu pada zaman itu. Tapi menurut Rifki bin Amir itu belum merdeka. Kenapa? Karena orientasinya dunia, dan dunia itu sempit, dunia itu terbatas. Ya, nyambung nggak maksudnya Pak? Ya. Jadi kalau orientasi kita masih dunia, mohon maaf ini, kalau ada orang orientasi ilmunya hanya ilmu dunia, maka dia belum merdeka itu. Ya, makanya kata Rifki bin Amir, aku ini datang untuk memerdekakan kalian dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Subhanallah. Bapak dan rahmati Allah, ini hebat kata-kata Rifki bin Amir. Kenapa mengatakan min dikit dunia, dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia akhirat? Kenapa dunianya nggak dihilangkan, Pak? Kan harusnya begini, mengeluarkan dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat, itu kan cukup. Kenapa dunianya dibawa? Maka kata ulama, ini cara pandang yang bagus. Ya, dunia itu akan dirasakan merdeka kalau dunia itu kita jadikan jembatan untuk menuju akhirat. Itu baru kemerdekaan. Jadi tidak menghilangkan dunia, tiba-tiba ditutup akses dunia. Bukan, karena kita memang penghuni dunia, nggak bisa. Makanya zuhud itu bukan yang nggak kerja, bajunya nggak pernah ganti, hanya itu saja, kemana-mana tidak pakai sendal. Ya, itu mah gembel, Pak. Subhanallah, zuhud tuh nggak begitu. Makanya para sahabat ada yang kaya, ya, para ulama ada yang kaya. Nah, tapi kekayaan itu jadi jembatan untuk menuju keluasan akhirat. Nah, ini yang disampaikan Rifki bin Amir. Karena Bapak udah rahmati Allah, ada pola yang sudah terbentuk ya. Dikatakan apabila bangunan itu semakin tinggi, infrastruktur semakin mewah, tapi akhlak semakin rendah, ujung-ujungnya hancur, Pak. Ya, coba lihat Fir'aun kurang hebat apa secara infrastruktur bangunannya. Ada piramid, itu kan terkenal di Mesir, piramid. Siapa yang bisa membangun seperti piramid Mesir sekarang? Nggak ada. Ya, bangunan tanpa ada semen, ya, tidak pakai pasir, hanya tumpukan batu, tapi bangunannya kuat. Kemudian tidak hanya bangunan yang mewah, tapi semua fasilitas lengkap. Fir'aun itu punya semuanya. 400 tahun menguasai Mesir. Tapi akhlaknya buruk, Pak, kepada utusan Allah, khususnya kepada Musa, kepada Harun. Akhlaknya buruk, rendah akhlaknya. Bangunan mewah, ya, peradaban bagus, tapi akhlaknya buruk, hancur. Itu polanya selalu begitu. Nah, itu Fir'aun, laknatullah. Peradaban kaum Nabi Soleh, ya, kaum Ad namanya. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran, wa kanu yanhituna minal jibala buyutan aminin. Ini orang-orang yang sangat pandai untuk membuat rumah dari gunung. Tuh peradabannya keren itu, Pak. Orang kalau buat rumah kan dari bawah ke atas. Tuh, normalnya begitu kan. Kita kalau bangun rumah, Pak, cakar air dulu kan, batu nanti naik fondasi itu sampai atap, dinding atap. Tapi orang-orang Ad itu bikin rumah dari gunung, dari atas dulu, Pak, dipahat pelan-pelan tuh dari atas. Jadi atapnya dulu, nanti masuk lagi dindingnya dibuat, nanti ke dalam lagi ruang tamunya, baru nanti bawahnya. Subhanallah, itu nggak gampang, tapi mereka mampu ya. Tapi akhlaknya kepada utusan Allahnya buruk. Nabi Soleh dimusuhi, ya, tidak didengarkan perkataannya. Bahkan mukjizatnya pun, hasil dari mukjizatnya, untanya itu dibunuh. Akhlaknya buruk, walhasil hancur. Itu polanya selalu begitu. Peradaban kaum Nabi Hud, kaum Ad, ya, kalau Nabi Soleh kaum Thamud tadi. Mohon maaf.
Nabi Hud kaum Ad itu pun sama. Subhanallah, ini orang-orang yang batu Pak bisa dibentuk jadi bangunan-bangunan mewah, kaum Ad. Tapi akhlaknya kepada Nabi Hud itu juga buruk. Walhasil Allah hancurkan. Ya Allah hancurkan. Makanya hati-hati Pak. Ternyata di hadis tentang kiamat, hadis Jibril dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu, hadis nomor 2 setelah bab niat. Itu hadisnya cukup panjang, bicara tentang Islam, bicara tentang iman, bicara tentang ihsan. Nah, di poin terakhir ya ada kata-kata ketika Jibril bertanya kepada Nabi, fa akhbaruni anis sa'ah. Ya Muhammad, ceritakan aku, kabarkan aku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu bi a'lam min as-sa'il. Kata Nabi, yang bertanya, yang ditanya itu enggak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, tapi ada tanda di sini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbiruni ya an amaratiha. Kata Jibril, sampaikan kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi menyampaikan tanda-tandanya. Qala, yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang ibu melahirkan majikan. Seorang ibu melahirkan majikan. Maksudnya anaknya itu kerjaannya nyuruh ibunya itu. Jadi seperti majikan. Ma, tolong jemput ya. Berangkat jemput. Ma, ini mau berangkat, tasnya mana? Ini bekalnya mana? Ini itu tuh majikan itu. Seorang ibu melahirkan majikan. Memang orang tuanya tak marah karena sayang sama anak. Tapi kan yang menciptakan orang tua itu siapa? Allah. Allahnya marah. Allah nggak suka itu. Ini Mike kalau saya banting, Mike-nya nggak marah. Tapi yang punya Mike siapa ini? DKM-nya marah. Besok saya nggak boleh kajian lagi. Nah itu yang pertama. Antari dan amat rabbata. Yang kedua, wa antara al-ufata uratal alata ri'a asyad. Jadi katakan, kalau kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing, apa kata Nabi? Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Coba Pak, kiamat itu tandanya diidentikan dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Karena polanya begitu. Kiamatnya Fir'aun itu ketika bangunan sudah tinggi tapi akhlaknya buruk. Ya, hancurnya kaum Ad, hancurnya kaum Tsamud, bangunan mewah, akhlaknya rendah, hancur. Nah, jangan-jangan kalau kita ini sibuk infrastruktur bangunan tinggi, akhlaknya rendah, itu tanda-tanda kehancuran. Ya, maka subhanallah, jangan nanti kalau kampanye Pak sudah tahu nih, jangan hanya ini hebat, ya bisa membangun infrastrukturnya bagus, tapi nggak mikirin pendidikan, nggak mikirin akhlak. Jangan-jangan itu tanda kiamat. Bukan kata saya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka Bapak udah rahmati Allah, ini kenapa Rifki bin Amir ini mengatakan merdeka itu ya berpindah dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Karena sempitnya dunia itu, ya kalau dikatakan sempitnya dunia itu, karena dikatakan dunia ini ada batasnya. Dunia ini kesenangannya sedikit, dunia ini kesenangannya sementara, dunia ini menipu daya. Maka kalau ingin merdeka, jadikanlah dunia sebagai jembatan akhirat kita. Maka itulah orang-orang yang akan terbebas dari hawa nafsu dan tipu daya dunia. Barulah dia merdeka. Karena apa? Terbebas dari belenggu hawa nafsu dan dunia. Tapi syaratnya menjadikan dunia sebagai jembatan untuk akhirat. Nah ini 3 poin yang disampaikan oleh Rifki bin Amir. Ya, mudah-mudahan dari 3 poin ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa kemerdekaan sebenarnya itu bukan kemerdekaan sekedar fisik saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu dan rahmati Allah, karena waktu ya, saya kira ini mudah-mudahan bisa menambah hazanah, menambah kebaikan kita. Semoga Allah tambahkan keberkahan untuk negeri kita Indonesia di hari ulang tahun yang ke-81 ini. Ya, jadi kalau ibarat manusia Pak, umur 81 itu sudah banyak penyakitnya Pak. Ya, maka ini
ya banyaklah penyakitnya. Kita sama-sama doakan semoga cepat sehat, cepat sembuh Pak negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minul wa du'a. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempurnakan. Ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Ya, kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.